Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5740 Sang Pemakan Jiwa telah melarikan diri. Mendengar ini, David tidak dapat menahan senyum kecut. Memberi makan kilin api? Sumber daya yang ia butuhkan untuk kultivasinya sendiri sangatlah besar, dan pasukan naga merupakan konsumen sumber daya yang bahkan lebih besar lagi. Kini setelah 9 langit terbentuk, sumber daya dibutuhkan di mana-mana untuk perdamaian dan pengembangan. Di mana ia akan menemukan sumber daya tambahan untuk memberi makan makhluk kecil ini? Dia berjongkok, mengelus kepala kilin api kecil yang hangat, lalu berkata tanpa daya, "Si kecil, bukannya aku tidak ingin membesarkanmu, hanya saja bahkan keluarga terkaya pun tidak punya cukup makanan." Si unicorn api kecil tampaknya mengerti kata-kata David, mengeluarkan lolongan menyedihkan, dan menjilati telapak tangan David dengan lidah kecilnya. Lalu dia hanya berbaring di kakinya, bersikap seperti orang tak tahu malu yang berkata, "Aku tidak mau masuk ke sana, aku akan ikut kemanapun kau pergi." Melihat penampilan kilin api kecil yang cerdas dan menggemaskan, hati David melunak. Baiklah, karena kilin itu tidak ingin tinggal di cincin penyimpanan, ia akan menyimpannya di sisinya. Soal sumber daya, ia akan melakukannya selangkah demi selangkah. "Tuan Chen, apa rencana Anda untuk masa depan?" Shen Zian bertanya, ekspresinya serius. Mereka semua tahu bahwa ancaman besar sang pemakan jiwa belum teratasi. David berdiri, tatapannya kembali tajam. "Sekarang setelah kita pulih, saatnya kembali ke laut darah Netherworld dan membalas dendam pada anjing tua itu, sang pemakan jiwa. Kali ini, kita akan bekerja sama dan tidak memberinya kesempatan lagi. Kali ini, dia tidak akan lagi memiliki rasa percaya diri yang berlebihan atau pikiran untuk bertarung satu lawan satu. Cara yang benar adalah menyatukan kekuatan semua orang dan menyerang dengan kecepatan kilat." Semua orang mengangguk setuju, dan semangat juang mereka pun menyala kembali. Setelah beristirahat sejenak, David, Liu Sui, Yan Nantian, dan Shen Xian, 4 petarung teratas di 9 surga, bersama dengan Lao Hei, Chen Biking, dan unicorn api kecil yang bersikeras mengikuti mereka dan bertengger di bahu David, berangkat lagi, langsung menuju laut darah Netherworld. Kali ini, mereka sudah mengenal rute tersebut dan langsung menembus lautan darah, turun ke Abyss of Soul Burial. Namun, ketika mereka melangkah ke tempat asing itu lagi, mereka mendapati bahwa tempat itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tekanan jiwa yang sangat besar milik Soul Devourer yang menyelimuti seluruh Burial Abyss telah lenyap tanpa jejak. Cahaya merah tua di langit tampak meredup drastis. Meskipun bau darah dan kebencian masih tercium kuat, fokusnya hilang dan menjadi tersebar dan tak beraturan. Singgasana yang terbuat dari tengkorak masih berdiri, tetapi sekarang kosong. Sang pemakan jiwa telah menghilang? Hati-hati, itu mungkin jebakan. Yanantian berkata dengan suara yang dalam, menyebarkan akal sehatnya untuk hati-hati menjelajahi setiap inci ruang. Shen Xian sedikit mengernyit, menghitung dengan jari-jarinya, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Memang tidak ada jejak jiwa aslinya di sini. Sepertinya, dia benar-benar telah pergi. Tepat pada saat itu, cahaya redup perlahan menyinari singgasana tengkorak yang kosong, mengembun menjadi bayangan samar sang pemakan jiwa. Ini bukan tubuh yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar gambaran kesadaran ilahi yang telah ditetapkan sebelumnya. "Nak, aku tahu kau akan membawa lebih banyak orang, sayang sekali kau terlambat." Suara sang pemakan jiwa, yang dipenuhi kebencian dan sarkasme, terdengar dari gambar tersebut. "Saya telah beristirahat di sini selama beberapa hari dan telah memulihkan sebagian energi saya.
Kolam di surga ke-9 ini terlalu kecil untuk menampung naga sejati ini. Aku sudah pergi ke surga ke-10 yang lebih tinggi. Kalau kau punya nyali, datanglah dan temui aku di surga ke-10. Aku menunggu kedatanganmu di sekte iblis 10.000 jiwa di surga ke-10. Tentu saja, kalau kau tak punya nyali, maka patuhlah dan tetaplah di langit ke-9 ini, tunggu hari di mana aku pulih ke puncakku dan turun ke dunia ini lagi, untuk melahap kalian semua bersama dunia ini. Hahaha. Tawa yang arogan dan provokatif bergema di Abyss of Soul Burial, dan gambaran kesadaran ilahi yang tertinggal perlahan menghilang. Kelompok itu bertukar pandang dengan bingung, ekspresi mereka berubah muram. Tanpa diduga, sang pemakan jiwa begitu tegas dan licik. Melihat situasinya tidak baik, ia meninggalkan sarang lamanya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun dan berlari ke surga ke-10 yang lebih tinggi. Bab 5741 menuju surga ke-10. 10 surga, sekte iblis 10.000 jiwa. David mengulangi nama itu dengan suara rendah, matanya berkedip-kedip. Dia tahu bahwa surga ke-10 jauh lebih unggul daripada surga ke-9, di mana tokoh-tokoh yang kuat jumlahnya banyak, sekte-sektenya banyak, dan peraturan-peraturannya jauh lebih kejam. Shen Xian menatap David dan berkata dengan suara berat, "Tuan Chen, langit ke-10 bukanlah hal kecil, jauh melampaui langit ke-9. Di antara mereka ada banyak sekali individu kuat, dan para kultivator alam abadi surgawi ada di mana-mana. Sekte iblis jiwa segudang sepertinya bukan tempat yang ramah. Yang mulia pemakan jiwa mungkin akan berkembang pesat di sana. Masalah ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut." Liu Sui juga tampak khawatir dan menggenggam tangan David. Surga ke-10 terlalu berbahaya. Aku khawatir kau pergi sendirian. David terdiam sejenak, tatapannya menyapu semua orang sebelum akhirnya tak tergoyahkan. Senior Shen, Liu Sui, pikiranku sudah bulat. Suara David tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Pemakan jiwa itu adalah penjahat yang pendendam dan pengkhianat. Dia telah menyatakan bahwa jika aku tidak pergi, dia akan kembali suatu hari nanti, dan 9 langit akan dilanda kekacauan. Momok ini harus dibasmi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lagi pula, jalanku tak terbatas pada surga ke-9. Dunia yang lebih tinggi dan lawan yang lebih kuatlah yang ku kejar. Surga ke-10, aku harus pergi. Dia memandang Shen Xian dan Yanan Tian. Senior Shen, Master Sekte Yan, 9 langit baru saja terbentuk. Mereka tampak menyerah, tetapi sebenarnya ada arus bawah. Baik Sekte Surgawi Yama maupun Gerbang Surgawi baru membutuhkan kehadiranmu untuk memastikan stabilitas mereka. Pasukan naga juga butuh waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, serta mencerna apa yang telah mereka peroleh kali ini. Lebih penting bagimu untuk tetap di sini daripada ikut denganku ke surga ke-10. Ia lalu menatap Liu Sui dan berkata lembut, "Suer, gerbang surgawi baru saja dibangun dan semuanya perlu dibangun kembali. Kau adalah penguasa gerbang surgawi, dan kami tak bisa hidup tanpamu. Lagi pula, masa depan surga ke-10 masih belum pasti, dan aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko bersamaku. Tinggallah di surga ke-9, kembangkan gerbang surgawi, dan tunggu kepulanganku." Akhirnya, ia menatap si tua hitam yang bersemangat dan Chen Biking yang khawatir. "Si tua hitam, si kecil hijau, aku mempercayakan pasukan klan naga kepadamu. Bantu Liu Sui menjaga 9 langit, dan pada saat yang sama, tingkatkan kekuatanmu. Setelah aku memantapkan diriku di langit ke-10, aku mungkin membutuhkan bantuanmu." Pengaturan David jelas, logis, dan dipertimbangkan dengan matang. Meskipun semua orang khawatir,
mereka juga tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik saat ini. Shen Xian menghela napas, menyadari bahwa bujukan tak ada gunanya, dan hanya bisa bersungguh-sungguh berkata, surga ke-10 tidak seperti di sini. Berhati-hatilah dalam segala hal, dan jangan sok pahlawan dalam situasi apapun. Lindungi dirimu sendiri dulu. Yan Nantian menepuk bahu David. Tuan Chen, jaga dirimu. Yan Luo Tianzong akan selalu menjadi pendukungmu. Mata indah Liu Sui dipenuhi air mata, dan semua kata-katanya yang tak terucapkan diringkas menjadi satu kalimat. Kamu harus kembali dengan selamat. Pak Tua Hei berkata dengan suara berat, jangan khawatir, Tuan Chen, dengan saya di sini, 9 surga tidak akan kacau. Anda harus segera menetap di sana agar kami bisa datang dan menikmati hidup yang baik bersama Anda. Meskipun Chen Biking tidak banyak bicara, matanya yang dingin penuh dengan instruksi. David menyimpan kebaikan semua orang di dalam hatinya dan mengangguk dengan tegas. Tanpa menunda lagi, dia menarik napas dalam-dalam, kekuatan abadinya melonjak, dan tangannya perlahan bergerak di udara. Pemahamannya tentang hukum ruang jauh melampaui rekan-rekannya, dan pada saat ini dia mengerahkan seluruh kekuatannya, memanfaatkan kekuatan kehampaan. Berdengung. Sebuah lorong hampa yang berliku-liku, memancarkan fluktuasi yang tidak stabil, perlahan-lahan dan dengan paksa terkoyak di depannya. Di ujung lain lorong itu terdapat dunia yang kacau dan tidak jelas, memancarkan aura yang bahkan lebih luas dan berbahaya daripada surga ke-9, surga ke-10. Awo! Unicorn api kecil di bahunya tampaknya merasakan sesuatu. Ia mengeluarkan geraman rendah yang tampak gembira namun sedikit gugup, dan cakar kecilnya mencengkeram pakaian David dengan erat. David berbalik untuk terakhir kalinya, menatap tajam rekan-rekannya dan tanah yang telah diperjuangkannya. Matanya penuh tekad, dan ia tak lagi menyesali apapun. Semuanya, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan menghilang ke dalam lorong kehampaan yang bergolak. Kilin kecil yang bernapas api mengikutinya dari dekat. Setelah dia masuk, lorong hampa itu berkedip-kedip hebat beberapa kali sebelum perlahan-lahan menutup dan menghilang. Di dalam burial abis, hanya Shen Xian dan yang lainnya yang tersisa, menatap dalam diam ke tempat David menghilang. Bab 5742 sendirian. Saat David melangkah ke lorong hampa, suatu kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan kacau daripada perjalanan luar angkasa sebelumnya melandanya. Lorong menuju langit ke-10 ini sangat tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Lingkungan di sekitarnya bukanlah kegelapan yang tenang, melainkan penuh dengan turbulensi kehampaan yang penuh warna namun sangat berbahaya. Arus deras ini, bagaikan bilah pisau tak kasat mata, dengan panik memotong dan mencabik energi abadi pelindung David, sambil mengeluarkan suara mendesis yang memuakkan. Ekspresi David tampak serius. Ia mengerahkan seluruh kekuatan abadinya, membangun lapisan demi lapisan pertahanan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, ia mendorong hukum ruang dan waktu hingga batasnya, mencoba menemukan jalur yang relatif stabil di tengah arus yang bergejolak. Dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, siap untuk membelah celah spasial yang mematikan kapan saja. Akan tetapi, kekuatan dan kekacauan penghalang 10 surga jauh melampaui imajinasinya. Badai spasial berwarna ungu tua, menyerupai naga raksasa, terbentuk tanpa peringatan, membawa aura pemusnahan, dan turun ke atasnya. Tidak bagus. Pupil mata David mengerut tajam, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya pedang yang menyilaukan dan menebas badai dengan ganas. Ledakan. Benturan keras terjadi di lorong itu. David merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, rasa manis menyeruak di tenggorokannya,
dan darah kembali mengucur dari sudut mulutnya. Ia berusaha keras untuk menenangkan diri, tetapi jalan menjadi semakin tidak stabil akibat benturan tersebut, dan ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping bagaikan cermin. Kerak! Bang! Akhirnya, di tengah-tengah perasaan pusing karena kehilangan kendali, aura abadi pelindung David hancur total, dan dia terlempar keluar dari lorong kehampaan yang runtuh oleh kekuatan yang tak tertahankan. Rasanya sudah lama sekali berlalu, tetapi juga terasa hanya sesaat. Dor! Dengan suara dentuman keras, tubuh David jatuh ke tanah bagaikan meteorit, menciptakan kawah yang dalam pada batuan keras. Guncangan hebat itu membuat penglihatannya gelap, dan terasa seolah-olah organ dalamnya bergeser, dan seluruh tubuhnya mengerang seolah-olah tidak sanggup menahan beban itu. Dia berbaring di dasar lubang, terbatuk-batuk dengan keras, setiap batuknya mengeluarkan buih darah berwarna merah terang. Setelah beberapa saat, pusing dan nyerinya sedikit mereda. Dia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Apa yang terlihat adalah pemandangan yang sama sekali asing. Langit berwarna biru tua, tampak luar biasa tinggi dan jauh. Udara dipenuhi energi spiritual surga dan bumi yang hampir tak tertembus, bercampur dengan aroma berbagai tanaman dan pepohonan, dan aura samar, primitif, dan ganas. Dia berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi, memandang ke hutan luas yang bergelombang sejauh mata memandang. Pohon-pohon kuno menjulang ke langit, tanaman merambat terjalin, dan segala macam bunga eksotis dan tanaman herba langka bersaing untuk menarik perhatian, masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Aura hukum di sini benar-benar berbeda dari 9 surga, lebih mendalam, kuno, dan lebih aktif. Struktur spasialnya juga sangat stabil. David merasa akan jauh lebih sulit baginya untuk menembus ruang di sini daripada di surga ke-9. Apakah ini surga ke-10? David merasakan ketidakpastian dan kewaspadaan. Ia berjuang untuk keluar dari lubang itu, tetapi gerakan itu memperparah luka dalam dan luarnya, sehingga ia mengerang lagi. Tanpa sadar, ia terbiasa memanggil suara yang dalam benaknya merupakan guru sekaligus sahabatnya. Senior Ciun, di mana kita? Percakapan itu tiba-tiba berakhir. Lautan kesadaran itu kosong. Selain kitab suci emas Luo Agung dan menara penindas iblis yang mengambang dengan tenang, tidak ada lagi api jiwa yang familiar dengan sedikit kekuatan iblis. Rasa kehilangan yang tak terlukiskan langsung menerpa David, bagai diterjang gelombang pasang. Sepanjang hidupnya, tidak peduli bahaya atau kesulitan apapun yang dihadapinya, Raja Iblis Awan Merah selalu memberinya pengingat atau bantuan di saat-saat genting. Persahabatan diam-diam itu telah lama menjadi kebiasaan. Sekarang setelah Raja Iblis Awan Merah mendapatkan kembali tubuh fisiknya dan sedang mencari peribulan rohnya, lautan kesadaran yang kosong telah membuat David benar-benar merasakan apa artinya menyendiri untuk pertama kalinya. Bab 5743 Kera Raksasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan kuat menekan keraguan di hatinya. Jalan yang kita pilih adalah jalan kita sendiri, dan betapapun sulitnya, kita harus terus maju. Aduh! Sebuah kicauan samar menyadarkannya dari lamunannya. Unikorn api kecil itu menjulurkan kepalanya dari tepi lubang. Sepertinya karena ukurannya yang kecil, ia terlindungi oleh guncangan kekuatan abadi David. Luka-lukanya tidak serius, tetapi ia sedikit pusing. Pada saat ini, dia menjilati noda darah di wajah David dengan lidah kecilnya, matanya yang besar dipenuhi kekhawatiran. David merasakan kehangatan di hatinya dan menepuk kepala kecilnya. Si kecil, aku baik-baik saja. Namun kehangatan ini tidak berlangsung lama. Bau busuk tiba-tiba menyeruak dari samping dan belakang, diiringi raungan rendah dan keras.
Meskipun David terluka parah, naluri bertarungnya tetap ada, dan dia tiba-tiba berbalik. Di sana berdiri seekor kera raksasa, tingginya lebih dari 3 zhang, ditutupi bulu kaku berwarna hitam legam, dengan otot-otot menonjol seperti batu gunung. Dengan mata merah darahnya yang terbuka lebar dan cakarnya yang besar yang mampu membelah gunung dan menghancurkan batu, ia menerjang dengan ganas ke arah David, yang baru saja bangun dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kera raksasa ini memancarkan aura yang ganas dan memiliki kekuatan yang setara dengan peringkat ketiga alam abadi surgawi. Jelaslah ia adalah penguasa daerah ini, dan menganggap jatuhnya David sebagai invasi dan mangsa. Hati-hati! David ingin menghunus pedangnya, tetapi tenaga dalamnya melonjak, memperlambat gerakannya sesaat. Pada saat kritis ini, Awo-oh! Unicorn api kecil yang semula bertengger di bahu David mengeluarkan raungan yang sama sekali tidak sebanding dengan ukurannya, penuh keagungan dan amarah. Tubuh kecilnya langsung memancarkan cahaya merah menyala yang menyilaukan, bagaikan matahari kecil, lalu melompat dari bahu David untuk menemui kera raksasa itu. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api merah pekat, yang meskipun kecil, mengandung api sejati kilin yang murni, menghanguskan wajah kera raksasa itu. Kera raksasa itu jelas tidak menyangka makhluk kecil ini berani menyerang lebih dulu. Bulunya hangus oleh api, dan kesakitan, ia meraung, memperlambat serangannya, dan mengubah arah cakar raksasanya untuk menyerang kilin api kecil itu. Ledakan. Meskipun kilin api kecil itu lincah, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ia tersapu oleh angin kencang yang dibawa oleh cakar raksasa itu dan mengeluarkan teriakan memilukan. Tubuhnya yang kecil terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menabrak pohon besar, dan jatuh ke tanah. Napasnya langsung melemah, dan sisik-sisik merah tua yang indah di tubuhnya semakin redup. Api kilin. Mata David merah. Si unicorn api kecil terluka saat melindunginya. Gelombang kemarahan langsung menghilangkan rasa sakit luar biasa dan kelemahan di tubuhnya. Cedera yang dialami rekannya menyulut keganasan dalam dirinya. Binatang buas. Kau minta mati. David meraung dan mengabaikan luka-lukanya, dengan paksa mengaktifkan kekuatan abadi yang tersisa di dalam tubuhnya. Merasakan kemarahan tuannya, pedang pembunuh naga berdengung, dan cahaya pedang dinginnya bersinar sekali lagi. Domain pedang 5 elemen, buka. Meskipun jangkauannya hanya beberapa kaki, domain pedang 5 warna tetap terbuka seketika, menyelimuti kera raksasa itu. Energi pedang saling bersilangan, dan meskipun kekuatannya sangat berkurang, namun masih tajam. Kera raksasa itu terperangkap dalam wilayah pedang, gerakannya tiba-tiba terhenti. Merasakan energi pedang yang mengiris kulitnya, secercah keterkejutan terpancar di mata merahnya, tetapi yang lebih mengerikan, keganasan. Ia meraung, mengayunkan cakarnya yang besar, mencoba untuk merobek-robek wilayah terkutuk ini dengan kekuatan kasar. Waktu melambat. Meski merasakan sakit yang menusuk di jiwanya, David mengaktifkan hukum waktu sekali lagi. Pergerakan kera raksasa itu tampak melambat sesaat. Sekarang. Mati. David menggerakkan pedangnya, menyatu dengannya, berubah menjadi sosok menakjubkan yang membelah langit. Dengan tekad yang teguh dan niat membunuh yang dingin, pedang pembunuh naga menembus tenggorokan kera raksasa yang relatif rentan dengan presisi yang tak tertandingi. TFFT. Darah muncrat keluar. Tubuh kera raksasa itu tiba-tiba membeku. Ia menatap tak percaya pada pedang panjang dingin yang menusuk tenggorokannya, mengeluarkan suara mendesis. Keganasan dan warna merah di matanya segera memudar, digantikan oleh rasa takut dan putus asa.